Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Pembelajar TV. Dan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang bagaimana caranya kita membangun sebuah website benar-benar dari titik nol. Dari kita menuliskan kerangka dalam bentuk HTML code, kemudian nanti kita poles dengan CSS, kemudian dilengkapi dengan JavaScript, atau nanti sampai dengan bahasa pemrograman website berupa PHP atau yang lainnya ya. Nah, ini adalah video yang ke-23 teman-teman, dan tema besar kita pada video kali ini adalah mengenali apa itu generic element di HTML. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa elemen HTML ya. Nah, ini kita lebih masuk lebih dalam lagi tentang elemen HTML. Nah, ada di elemen di HTML yang namanya generic HTML. Apa sih generic elemen HTML itu? Oke, seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi di dunia ini gitu ya, banyak sekali jenis informasi yang beredar di tengah-tengah kita. Nah, masalahnya semantik HTML itu tidak bisa mewadahi seluruh jenis informasi yang ada di sekeliling kita. So, itulah kenapa di dalam HTML itu memang disediakan elemen yang itu bentuknya fleksibel, bisa menampung sesuai apa yang kita butuhkan. Kalau yang di sebelumnya itu kan memang sudah ada elemen yang dikhususkan. Contohnya untuk elemen header ya pakai elemen header. Kalau untuk navigasi pakai elemen navigasi. Footer pun seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang tidak semua jenis informasi yang ada di sekeliling kita itu bisa terwadahi. Nah, banyak ya, jadi jenisnya informasi yang tidak bisa dibuatkan elemennya. Nah, elemen untuk mewadahi informasi yang begitu banyak tadi itu ada namanya generic element. Nah, apa sih yang generic element tersebut? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah div. Nah, penulisannya seperti ini ya teman-teman kira-kira ya. Jadi kalau di sini memang saya buat dia kapital karena biar lebih jelas, tapi kalau untuk aplikasinya teman-teman saya sarankan menggunakan huruf kecil. Nah, div sendiri, elemen div sendiri itu adalah elemen yang bersifat umum teman-teman. Jadi apapun jenis datanya, apapun jenis informasinya itu nanti bisa diwadahi atau ditampung di elemen div ini. Tinggal nanti kita berikan atributnya. Nah, untuk layoutnya teman-teman, ketika kita menggunakan div ini sebenarnya dari sisi tampilannya itu nanti tidak ada perubahan. Ya, itu aja tampilannya. Nah, ketika dia dihubungkan dengan CSS, barulah nanti itu kita bisa menambahkan stylenya atau merubah tampilannya. Tapi kalau misalnya tidak dihubungkan dengan CSS, ya sama aja mau pakai div atau enggak, tampilannya sama. Kemudian nanti ada yang namanya span. Nah, fungsinya teman-teman itu hampir sama dengan div tadi. Bedanya kalau span itu bisa berfungsi sebagai prase elemen dan di dalamnya itu tidak ada line break. Itu maksudnya prase elemen itu seperti apa? Jadi gini, span itu nanti ada di dalam paragraf, bisa di dalam list, bisa di dalam, pokoknya dia ada di dalam elemen yang lain gitu ya, karena dia fungsinya adalah sebagai prase elemen. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tapi dia ada di dalam elemen lain. Nah, mungkin teman-teman akan bingung kalau sekedar penjelasan aja. So, kita akan masuk ke bagian code-nya ya. Teman-teman silakan buka teks editornya, dan kita akan membuat file baru tentang generic element ini. Oke, kita mulai dari pembuatan HTML-nya terlebih dahulu. Saya save. Kita berikan nama filenya ini misal generic
elemen. Seperti ini aja. Oke, kemudian kita buatkan tag penutupnya. Sepertinya ini tetap di sini aja ya. Kemudian di sini saya berikan title. Oke, cara penggunaan generik elemen HTML. Oke, kemudian di sini saya buatkan elemen elemen bodinya, HTML head body. Oke. Nah, teman-teman, di bagian ini kita akan tuliskan terlebih dahulu ya kalimatnya. Kita buat yang tanpa digabungin dengan CSS dulu. Kita benar-benar buat seperti halnya yang biasa. Sebenarnya saya kopikan dulu. Mana tadi ya? Oh, ini dia. Oke, saya kopikan dulu. Ini saya buat paragraf aja. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk penulisan generik elemennya kita akan menggunakan yang div dulu ya teman-teman ya. Jadi penulisannya untuk div itu berarti dia ada atau akan mengapit dari elemen paragraf. Contohnya saya buatkan di sini. Di sini saya buatkan div. Kemudian div ini memiliki kelas nanti teman-teman. Sebentar, saya buat gini dulu deh kelasnya ya. Nah, ini saya pindahkan ke bagian bawah dari elemen paragraf di dalamnya. Nah, elemen div ini dia akan mengapit elemen paragraf. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini saya simpan dulu deh. Saya simpan dulu, kemudian kita buka di browser. Namanya contoh apa tadi ya? Penggunaan generic element. Oh, belum saya tampilin ya. Nah, kurang lebih teman-teman seperti ini ya. Teman-teman bisa amati di sini bahwa kalau kita menggunakan elemen generic element div tadi, tapi kalau tidak dihubungkan dengan CSS ya, maka tampilannya seperti kita menulis paragraf seperti biasanya, tidak ada perubahan. Oke, teman-teman. Jadi kita akan membuat elemen div ini benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, tapi kita akan hubungkan dengan CSS. CSS itu di mana penulisannya? Penulisannya itu ada di bagian head. Di bagian head sini nanti kita berikan ini teman-teman CSS-nya. Teman-teman nggak usah bingung dulu, diikutin saja nanti untuk detailnya CSS ini akan kita bahas selesai kita mempelajari tentang seluruh HTML, baru nanti akan kita beranjak ke bagian CSS-nya. Teman-teman ikutin aja dulu ya. Nah, penulisannya kalau dia itu tetap berada di
HTML, setiap file HTML berarti penulisannya itu ada di dalam elemen head. Gitu ya. Oke. Kita akan membuat kelas di bagian div-nya tadi. Nah, di bagian ini kan saya sudah tuliskan kelas nih, teman-teman, ya. Nah, ini dihubungkan dengan CSS dengan cara kita menuliskan seperti ini. Dot, kemudian nama kelasnya. Misal shadow box. Shadow box. Seperti ini ya. Nah, seperti ini penulisannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti detailnya shadow box ini apa? Nah, nanti detail tampilannya ada di bagian CSS ini. Saya copy nama kelasnya ini, kemudian tanda pagarnya saya ganti. Jadi, tanda pagar nama kelasnya itu sama dengan dot shadow box yang ada di atasnya. Seperti itu, teman-teman ya. Lalu apa aja yang akan kita tuliskan di bagian stylenya ini? Yang akan kita tuliskan itu pertama adalah lebarnya. Kita buat lebar itu sepanjang 15 pixel. Saya tulis di sini berarti width 15 EM. Lihat teman-teman, amati ya. Jadi untuk penulisan CSS ini setiap baris, setiap code itu harus diakhiri dengan titik koma seperti ini. Oke. Ini lebarnya kita tentukan sepanjang 15 ya. Kemudian selanjutnya yang kita tentukan itu adalah bordernya. Bordernya seberapa tebal, kemudian warnanya seperti apa. Contohnya saya buat di sini bordernya itu 1 pixel aja kali ya. 1 pixel. Kemudian tipenya solid. Warnanya enaknya apa ya? Saya pakai code aja. 333 pagar 123 titik koma. Oke, bordernya sudah jadi. Kemudian kita lanjutkan dengan shadownya ya. Shadownya atau bayangannya saya buat notasi seperti ini. Kemudian nilainya itu 885 saya rada lupa penulisannya. 8 pixel ya. 8 pixel, kemudian 8 pixel, kemudian 5 pixel. Warnanya adalah pagar 444. Pagar 123. Oke. Titik koma. Oke, setelah bayangannya kita berikan, kemudian padding. Nah, padding itu apa? Pokoknya teman-teman ikutin aja dulu deh. Ya, nanti akan kita bahas lebih dalam itu di bagian CSS. Padding kita berikan nilai itu 8 dan 12. 8 pixel dan 12 pixel. Kemudian background image itu kita berikan background image. Ini dia ada. Background image itu kita berikan nilainya linear gradient. Linear gradient ini teman-teman. Kemudian dari nilainya sendiri itu biar enggak bolak-balik ya, saya copy aja dari contoh yang sudah diberikan seperti ini. Nah, kalau teman-teman merasa kesulitan silakan di pause ya. Ini saya perlihatkan di sini. Silakan di pause videonya untuk menuliskan di
text editor teman-teman. Jadi shadow box ini kurang lebih nilainya seperti ini, CSS-nya itu seperti ini. Apa itu padding, apa itu border, apa itu background image, nanti kita bahas lebih detail itu di bagian CSS. Teman-teman ikutin aja seperti ini. Oke, kalau sudah kita masuk ke bagian, kita simpan dulu dong ya. Kita simpan dulu. Nah, untuk penulisan CSS teman-teman cukup seperti ini ya. Jadi untuk penulisannya itu diawali dengan elemen style, kemudian di dalamnya ada nama kelas, ada ID, terserah. Di sini kasus case sekarang saya menggunakan kelas ya, kelasnya shadow box, kemudian penulisannya di sini di stylenya itu berarti diawali dengan dot atau notasi titik, itu untuk kelas, menghubungkan antara yang ada di div dengan yang ada di CSS. Nah, oke, saya simpan. Kemudian kita buka di bagian browsernya. Saya tampilin dulu browsernya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan refresh teman-teman. Nah, ada perbedaan. Itulah yang namanya div. Jadi dia akan memiliki tampilan kalau dihubungkan dengan CSS. Nah, oke, ini adalah bagian div-nya teman-teman. Kemudian bagaimana span itu? Nah, kita akan sama ya teman-teman, kita menggunakan hal yang sama. Jadi di bagian mana? Di bagian code-nya tadi, sebentar saya tunjukkan code-nya. Nah, kita akan menggunakan span ya, tetap di tag body. Kemudian kita akan bagaimana caranya menggunakan span tadi. Cara penulisannya itu misal bentuknya paragraf atau bentuknya list ya. Gini deh, kita bentuknya list dulu. Saya buat list dulu. Contohnya itu kita akan menggunakan unordered list aja dulu deh. Unordered list. Kemudian li, kemudian di sini contohnya ya. Di contohnya itu kita akan menggunakan nama, kemudian nomor handphone. Mana tadi? Misal Amir, nomor handphonenya 08 bla 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 bla. Kemudian kita buat 3 list ya. LI lagi, kemudian namanya Suci, nomor handphonenya terserah aja, diacak aja teman-teman. Kemudian satu lagi, siapa namanya? Ayo, Ahmad deh. Nomor handphonenya anggaplah nomor handphonenya ya. Oke, teman-teman, kita akan mengaplikasikan di list ini seperti saya sampaikan tadi, bahwa elemen generic elemen span ini dia ada di dalam elemen yang lain ya. So, cara penulisannya berarti kita akan merubah di bagian tampilannya itu, di bagian ini ya, di bagian phone number-nya. Nah, kalau di phone number-nya berarti kita akan berikan seperti ini. Phone number-nya ya. Span seperti ini ya. Kemudian di sini ada kelas. Kelasnya dibuat apa ya enaknya ya? Kelasnya dibuat phone aja deh. Phone. Seperti ini ya.
Nah, berarti kita akan mengaplikasikan span dengan atribut kelas tadi di semua nomor handphonenya. Oh ya, di bagian belakang ini saya pindahkan ya, lupa saya. Ini berarti saya pindahkan di bagian belakang sini sebelum /li. Nah, teman-teman, berarti ini kita aplikasikan di seluruh nomor handphonenya. Seperti ini ya. Nah, teman-teman perhatikan, span penutupnya saya pindahkan ke belakang. Nah, teman-teman bisa amati di sini bahwa untuk list ini ada span dengan atribut kelas phone. Kemudian apa yang akan dilakukan sama halnya seperti tadi kita menggunakan elemen div. Jadi kita akan hubungkan kelas phone ini yang ada di span itu ke dalam CSS. So, teman-teman, berarti kita tambahkan di sini. Di luar ini kan kelasnya shadow box. Nah, kita tambahkan lagi di sini. Apa yang kita tambahkan? Phone. Kemudian kita kurung kurawal seperti ini. Oke, kemudian di bagian bagaimana kita memodifikasi tampilannya, kita buat dia dicetak tebal ya seperti tadi. So, saya berikan nilainya font width, ini nilainya adalah bold. Oke. Berarti nanti untuk yang di bagian font ini dia akan memiliki tampilan bold ya di numbernya. Saya simpan dulu teman-teman. Kemudian kita buka di bagian. Nah, seperti ini teman-teman, ketika kita menampilkan span di dalam LI. Nah, ada yang aneh nggak teman-teman? Kalau teman-teman perhatikan code-nya di sini, ternyata ini ada di tempat saya itu ada yang aneh. Anehnya kenapa? Karena ketika di bagian code-nya saya memberikan nilai itu di bagian kelas font ya. Kelas font ini nilainya adalah bold. Nah, seperti itu ya. Tapi ketika saya buka di browser, ternyata tampilannya yang ini sama, tidak ada perubahan, tidak mengalami penebalan, tidak bold namanya. Nah, coba teman-teman analisa kenapa, apakah ada yang salah dengan code-nya? Ayo, nanti jawab di kolom komen ya. Oke, seperti itu dulu ya teman-teman. Jadi sama ya penggunaannya untuk span itu. Penggunaan untuk span, saya balik lagi ke code. Penggunaan untuk span ini, jadi dia itu ada di dalam elemen lain. Seperti ini, span dengan kelas font itu dia ada di dalam elemen UL. Ini juga bisa kita terapkan di bagian elemen paragraf. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya cukupkan teman-teman untuk materi video kali ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang generic element di HTML. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang pembuatan website. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channel Pembelajar TV dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.